tapi tentunya bukan hari raya kita, dan tidak ada maksud kita kumpul-kumpul merayakan itu. Ya, karena tujuan utama kita tentunya alhamdulillah taufik dari Allah, kita masih dimudahkan untuk mencari modal, ya, untuk mencari modal segala kebaikan. Ada modal dunia, ada modal dunia dan akhirat. Ya, kalau modal dunia antum punya semuanya kan ya? Di ATM-nya ada berapa itu? Itu modal dunia kita. Adapun modal dunia dan akhirat yang senantiasa harus kita tambah dan kita kuatkan, dengan itu kita akan lurus, akan selamat, akan bercahaya, adalah al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Dari ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai penerang cahaya kehidupan kita. Sehingga subhanallah, sepanjang zaman, sepanjang masa, orang-orang yang senantiasa subhanallah memiliki ketinggian ilmu, karena dia terus menambah ilmu dan ilmu, sepanjang masa selamat dan dikenang. Bukan begitu? Dikenangnya baik. Dari mulai kelompok para nabi ditutup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama, sampai hari ini mereka dikenang karena modal mereka dulu kuat. Modal Imam Bukhari apa kira-kira? Modal Imam Syafi'i apa? Modal Imam Malik apa? Dan seterusnya. Maka ma'asal muslimin, ya, semoga kita termasuk itu berada di gerbong mereka. Gerbong orang-orang yang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan ilmu kepada mereka, sehingga subhanallah kehidupan mereka di dunia bahagia dan di akhirat sudah dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, hadis yang masyhur yang seyogianya senantiasa berada di benak kita, hadis tentang motivasi kuat kita menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang senantiasa semangat menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Dan ketika di dunianya, ya, juga kabar yang senantiasa kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka kriterianya Allah akan fahamkan dia agama. Ya, Allah akan fahamkan dia agama. Tentunya jalan memahami agama dengan seperti ini. Makanya insyaallah ini adalah, ya, apel kita, ya. Apel apa ini? Nostalgia, ya. Nostalgia orang beriman, yaitu berkumpul di majlis ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, episode kita dari pembahasan yang kita kaji melanjutkan di kesempatan malam hari ini, kitab Syarah Ushulus Salasah, ya, syarah terkait dengan 3 landasan pokok yang wajib kita pegang menjadi pondasi kehidupan kita. 3 landasan utama. Tentunya ini terkait dengan apa? Dengan ketauhidan kepada Allah, lurusnya keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, ikhwani, jamaah sekalian, subhanallah, permusuhan Allah, jamaah sekalian, permusuhan Allah dengan hambanya
yang paling tinggi adalah masalah privasinya. Apa privasi Allah? Qul huwallahu ahad. Itu privasi Allah. Allah tidak ingin ada yang mencampuri urusan privasi yang satu ini, Pak. Sehingga ketika ada dari hambanya yang mencampuri privasi tertinggi Allah ini, Allah jadikan mereka musuh-musuh Allah, yaitu tauhid. Begitu juga ma'asyiral muslimin, permusuhan antara malaikat dengan manusia. Malaikat sangat memusuhi hamba-hamba Allah, manusia yang mereka dalam urusan ini tersesat, yaitu urusan tauhid. Subhanallah, ketika Pak Bu, sebagian orang ada yang menyembah malaikat. Bahkan mereka mengatakan apa, Pak? Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inasa. Mereka meyakini bahwasanya malaikat itu, malaikat yang sejatinya adalah hamba-hamba Allah. Mereka bilang malaikat itu anak putri Allah. Jadi itu keyakinan orang-orang musyrik. Lalu Allah tanya malaikat, hal iyyakum kanu ya'budun? Hai malaikat, apakah benar mereka manusia, bangsa manusia menyembah engkau? Maka kata malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah, bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum la ya'lamun. Kendatipun mereka mengatakan, meyakini bahwasanya malaikat-malaikat adalah putri Allah, mereka meyakini malaikat putri Allah. Namun kata malaikat, tidak ya Allah, mereka tidak pernah menyembah kami. Sebetulnya mereka hakikatnya menyembah jin, menyembah syaitan. Karena segala bentuk sesembahan selain Allah hakikatnya menyembah syaitan. Allah katakan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Ada propaganda syaitan menyimpangkan manusia untuk tidak mentauhidkan Allah. Pak Bu, itu yang kedua. Musuh Allah, Allah memusuhi hamba-hambanya yang merusak privasi Allah. Juga malaikat yang kedua. Juga saya ingin tanya, Pak, kalau Anda baca sejarah para rasul, dari mulai Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai terjadi peperangan antara Rasul dengan kaumnya, sebabnya apa? Sebabnya ini. Sebabnya karena apa yang Allah inginkan dari hambanya mereka rusak. Sementara para Rasul secara khusus diutus oleh Allah untuk meluruskan dan membenarkan dan memperbaiki urusan yang satu ini, yaitu tauhid. Subhanallah, Pak. Makanya lihat, silakan baca kisah Nuh dalam Al-Quran, kisah Musa, kisah Isa, apalagi kisah kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diutus seluruhnya untuk, yaitu memperbaiki tauhid dan keimanan dan keyakinan manusia, agar semuanya sepakat. Agar semuanya sepakat bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan begitulah Allah kabarkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah kami utus satupun seorang rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak ada kami utus satupun seorang rasul yang kami utus sebelum engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad,
termasuk Rasulullah, illa nuhi ilaihi, kecuali kami perintahkan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, aku maksudnya. Sehingga kata Nabi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Jamaah sekalian, kata Allah, telah kami utus di setiap umat seorang rasul, ani'budullah wajtanibut taghut. Perintahnya sama, yaitu agar manusia menyembah Allah semata, meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Subhanallah Pak, dan terus persengketaan itu terjadi antara Allah dengan hamba, dengan manusia, antara malaikat dengan manusia, antara seluruh rasul dengan manusia. Judulnya satu, yaitu ya perselisihan dalam masalah tauhid. Dan sampai hari ini orang-orang yang mengikuti jejak Rasul alaihi salatu wassalam, dari mulai para sahabat sampai hari ini, orang-orang yang mengikuti jejak Rasul, Pak Bu, perbedaan yang akhirnya menjadi titik permusuhan antara orang-orang yang mengikuti Rasul dan orang yang menyimpang dari, yaitu dakwah Nabi SAW, adalah masalah tauhid. Ya, masalah tauhid. Subhanallah. Ya, karena memang masalah tauhid tidak boleh terjadi perselisihan. Masalah tauhid tidak boleh terjadi perselisihan, Pak. Ya, para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikutinya senantiasa mengajak kepada kalimat yang sama, la ilaha illallah. Maka terjadilah permusuhan antara muslim dan selain muslim. Ya, muslim dengan akidahnya yang pasti, kita mengatakan la ilaha illallah, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka subhanallah, inilah benang merah yang membedakan antara muslim dengan selain muslim. Termasuk yang ya, terlepas negara kita melegalkan, ya, itu adalah hukum manusia, tapi hakikatnya subhanallah, pemilik alam semesta ini tidak pernah melegalkan. Ada kaum yang mengatakan dan masih meyakini Allah punya anak. Betul? Karena Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid ma kana lahu min apa? Mattakhadallahu min waladin wala sahibatin. Min sahibatin wala walada. Sahibatan wala walada. Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Maka ma'asal muslimin, ya, sehingga subhanallah, inilah yang menjadi perbedaan antara muslim dan bukan muslim. Makanya adalah agama Nasrani, adalah agama Yahudi. Ya, siapa yang menyatakan mereka keluar dari jalur atau jalan Allah? Allah sendiri. Allah mengatakan waqalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dan orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa anak Allah. Ya. Jadi Allah yang mengatakan mereka keluar dari agama para rasul. Begitu juga ma'asal muslimin, tentunya agama-agama selain itu yang semenjak dahulu diturunkan Rasul untuk menghilangkan patung, ya kan? Nyembah pohon, nyembah jin, ya, nyembah air. Dulu ada namanya agama Sobiin, nyembah apa? Nyembah api dan seterusnya. Subhanallah. Maka ketika hari ini masih ada dan masih legal, tentunya ya, adapun di hadapan Allah dan di hadapan kita, mereka keluar dari agama yang hak, yang tauhid yang benar. Baik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika ya sudah menjadi muslim, alhamdulillah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun subhanallah, pada prakteknya tidak sedikit praktek-praktek yang menyimpang dari privasi Allah, kendati pun sudah menjadi muslim. Ya, maka di sini tidak akan pernah nyambung kalau urusannya privasi ini. Maka terpecahlah, ada muslim ahlu tauhid, ada muslim yang masih menyimpang dari tauhid. Maka tetap akan ada permusuhan. Ya, tetap akan ada pertikaian. Walaupun sudah bernotabene muslim, namun bila perselisihannya di sini, tetap akan ada permusuhan dan tidak pernah akan ada perdamaian. Ya, dulu Imam Syafi'i dengan Imam Malik, dengan Imam Ahmad, dengan Imam Abu Hanifah, perbedaannya bukan di sini. Betul? Perbedaannya bukan di ranah ini, bukan di ranah privasi Allah, ranah bagaimana praktek ibadah yang semuanya kepada Allah. Sehingga maaf, misalkan contohnya yang ini kunut, ya, yang ini tidak kunut. Misalkan ya, yang ini misalkan ya melakukan tata cara ibadah begini, ini begitu. Maka itu masih luas di dalam agama kita. Tapi kalau sudah menyentuh ranah privasi Allah, pasti akan tetap ada permusuhan. Ya, tidak akan pernah ada kedamaian. Oleh karena itu tidak akan nyambung Ahlus Sunnah dengan Syiah, tidak nyambung Ahlus Sunnah dengan Ahmadiyah misalkan, dan tidak akan nyambung Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang masih mempercayai ada keyakinan-keyakinan, apakah itu maaf ya dengan benda-benda mati atau dengan orang-orang yang sudah wafat dan seterusnya, keyakinan-keyakinan khusus yang menyimpangkan dari keyakinan yang lurus. Maka subhanallah, dan itu memang sunnatullah, akan terus terjadi sampai hari kiamat. Maka ya kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, maka yang paling utama adalah menjaga kita dari trabilisasi atau kerusakan urusan privasi dengan Allah, yaitu urusan tauhid dan tauhid, sehingga subhanallah kita mendapatkan jaminan mutlak. Karena kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilallah murni, betul-betul murni, tidak dicampuri dengan sesuatu yang mengotorinya, maka dia dijamin masuk surga. Apalagi nanti ketika akhir hayat kita, Allah takdirkan apa? Ketika sakarat, apa yang diucapkan? Man kana akhiru kalami, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Subhanallah. Namun tentunya ayol ikhwah, ya ini tidak mungkin kita bisa dapatkan kecuali kita dengan mempelajari perkara yang paling agung ini, yaitu tauhid dan tauhid. Makanya tauhid merupakan asas pokok ya yang menjadi landasan kita dalam mengarungi kehidupan untuk sampai ke kehidupan yang hakiki. Maka penyelamat kita yang paling utama adalah tauhid. Lihat kata Nabi, ya ibna Adam, hai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau engkau membawa segumpal bumi dosa. Dosanya segumpal bumi, Pak. Kira-kira dosa apa itu? Masya Allah ya. Dosanya segumpal bumi. Summa lakitani, lalu engkau dengan segumpal bumi dosa itu bertemu dengan aku. Kata Allah nanti di hari kiamat, membawa oleh dosa segumpal bumi. Tapi kata Allah, lam yusrik bi syai'a, namun ternyata dari dosa itu tidak ada dosa kesyirikan sedikit pun. Ya, berarti dosanya apa ini? Cek orang Sunda mah tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabobok androk. Nah, karena
Mungkin begal, mungkin merkosa, mencuri, ya, dan sebagainya, tanpa kita meremehkan, ya, tanpa kita meremehkan. Oh, kalau gitu enak dong. Lah, kata Nabi, kau bawa segumpal bumi dosa, lalu bertemu dengan Allah, walam tusyrik bi syai'a. Namun di dalam dosa itu tidak ada sedikit pun dosa kesyirikan. Maka kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan datangkan segumpal yang sama ampunan. Aku akan datangkan segumpal yang sama ampunan. Subhanallah. Dan itu sesuai dengan janji Allah. Bagi yang Allah kehendaki, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kalau itu dosa syirik. Adapun dosa selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih, ya, mungkin mengampuninya bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah, ya, dan inilah sekali lagi benang merah kesesatan. Benang merah penyimpangan tertinggi. Benang merah yang membedakan antara agama Muslim dengan kafir. Tauhid. Dan inilah juga benang merah kesesatan yang membedakan antara kelompok-kelompok sesat dengan, yaitu orang-orang yang di atas jalan yang lurus. Maka lurus yang paling utama yang harus kita lurus, ya, Allah katakan, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku semata. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku semata. Jangan kalian menyembah selain Allah, karena itulah jalan yang lurus. Ya, makanya dalam surat yang kita baca setiap hari, sebelum Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, Allah sebutkan dulu iyyaka na'bud. Apa? Iyyaka na'bud. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu pula juga kami menyandarkan seluruh urusan kami, meminta pertolongan, ya, bertawakal, menyerahkan urusan, dan berharap hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, subhanallah. Maka disinilah kita, maaf, insya Allah semoga kita sudah termasuk orang-orang yang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas agama yang hak. Maka perkara pertama dan utama yang harus kita pegang, yang harus menjadi sesuatu yang terpatri dalam jiwa kita adalah tauhid. Akhi, jangan dibalik. Ya, perhatian kepada selain tauhid, masya Allah. Tapi urusan tauhid diabaikan. Ini musibah. Ada orang, masya Allah, urusan tahajudnya, urusan fikihnya, urusan masya Allah ilmu-ilmu, tapi bab tauhid trouble. Ini musibah, Pak. Ya, namun sebaliknya, ketika ada orang masya Allah urusan tauhid, kalaupun ada trouble, namun tentunya tidak boleh meremehkan, insya Allah mereka lebih selamat. Mereka lebih selamat. Ya, apalagi ada hadis kata Nabi, hadis yang sering kita dengar, hadis kartu. Hadis bitaqah, di mana nanti dari kiamat dia subhanahu membawa buku catatan keburukan sebanyak 99. Satu buku catatannya searah mata memandang. Ternyata subhanallah, lihat Pak, buku catatan keburukan 99, satu buku catatannya searah mata memandang, Pak. Semua isinya dosa dan dosa. Ketika ditimbang, mau ditimbang dia sudah nyerah. Allah tidak usah ditimbang, sudah langsung aja neraka. Saking dia putus asanya. Namun subhanallah, kata Allah, kau tidak akan didolimi. Bingung dia, apa maksudnya? Akhirnya Allah cabut dari tubuhnya satu kartu bertuliskan la ilaha illallah. Lalu dia bilang, ya Allah, apa fungsinya kartu itu dibanding buku catatan amal keburukan saya yang begitu dahsyat dan hebat? Tetap kata Allah, kau tidak akan didolimi. Maka dibawakan satu daun timbangan. Maaf, dibawakan timbangan dengan dua daun timbangan. Buku catatan keburukannya disimpan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah
disimpan di satu daun timbangan, malat bihinna la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya, maka ma'asal muslimin, awas, tauhid, tauhid, tauhid. Di lisan kita harus ada tauhid, akhi. Ya, di anggota badan kita harus ada tauhid, dan di hati kita harus ada tauhid. Kita hanya bersandar cinta dan tawakal dan mengagungkan dan berharap hanya kepada Allah, sebagaimana kita tidak boleh sujud dan ruku, ya, kecuali hanya kepada Allah. Maka ma'asal muslimin, lisan kita pun afdalu dzikri, lanjutkan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lisan kita pun senantiasa menjaga tauhid, maka tauhid, tauhid, tauhid. Dan Allah jamin orang-orang yang bertauhid diselamatkan dunia dan akhirat. Baik, ma'asal muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kita akan bacakan lanjutan dari pembahasan ini, dan saya akan bacakan dulu matannya, dan antum sudah pegang ya. Fa idza qila laka, ya, dari situ ya, mal usulu salasah. Ada ketemu nggak Ustaz? Yang ketemu di halaman berapa? Di halaman 10 yang buku kecil. Yang buku syarah di halaman berapa itu? Iya, semuanya pegang buku kecil kayaknya ya. Baik. Coba mungkin sambil menikmati, mungkin selama ini jarang baca bahasa Arab, yuk kita baca ya. Atau biasanya baca bahasa Inggris kan? Atau bahasa Yunani ya. Baik, yuk kita baca bersama. Ada ketemu? Pak Rahmat ketemu? Ketemu halaman 10. Pak Zul ketemu? Kacamata antum terlalu tebal kayaknya Pak. Udah ketemu? Baik, yuk kita baca bersama. Fa idza qila laka, fa idza qila laka mal usulus salasati, maaf, mal usulus salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, faqul. Antum ada ya? Ada matan. Oke. Faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka man rabbuk, faqul rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillah rabbil alamin wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dhalika al-alami. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru, wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillah alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma
istawa 'alal arsy yughsil laila an-nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Siapa yang paham di antara antum tanpa baca terjemah? Berarti harus mesantren lagi ya. Ya. Berarti harus mesantren lagi ya. Baik, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, semoga belum terlambat ya. Kalau sudah terlambat ya qadarullah. Dulu nggak mesantren Ustaz ya. Nikmat Pak, serius, sangat nikmat. Antum baca Quran, paham artinya tanpa melihat terjemah. Nikmat nggak Pak Rahmat? Wah, nikmat banget. Benar ya? Baca hadis, baca kitab para ulama. Ya sudahlah, jangan bilang aduhai gitu kan. Ya sudah, bismillah. Yang penting kita tetap semangat belajar. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa idza qila laka, bila dikatakan kepadamu, bila kau ditanya, ya, mal usulus salasah, apa itu tiga landasan utama? Apa itu tiga asas usul asal, yaitu asas utama, allati yajibu, yang wajib, alal insani, atas manusia, ma'rifatuha, mengenalnya. Jadi inilah metode Syekh di dalam menulis kitab ini Pak, metode tanya jawab. Ya, kalau dikatakan kepadamu, apa sih tiga perkara pokok, tiga perkara pondasi, perkara akar, ya, yang akan menguatkan kehidupan Anda dunia dan akhirat? Apa sih tiga pokok itu? Maka yang wajib diketahui, kata beliau, alladzi yajibu, yang wajib atas manusia mengetahuinya, mengilmuinya dengan benar di atas dalil tentunya. Maka kata beliau, fakul, maka katakanlah tiga pokok itu, ma'rifatul abdi rabbah, satu, itu seorang hamba mengenal Rabbnya. Seorang hamba mengenal Allah, satu Pak, landasan utamanya. Ai ma'rifatullah, wajib mengenal Allah. Ya, yang kedua, wadinahu, dan mengenal agamanya. Ai dinul Islam. Ya, jangan sampai tidak kenal agamanya sehingga antum berada di luar agama, atau ketika sudah berada di agama pun sekedar label saja. Ya, tidak mendasar, tidak totality, dan tidak di atas ilmu. Karena prakteknya tidak sedikit orang yang sudah mengenal agama tapi tidak dilandasi dengan ilmu, sehingga hanya sekedar label, pada prakteknya hanya mengikuti hawa nafsu, budaya nenek moyang, ya, atau sekedar kebanyakan manusia. Ketika ditanya dalil, tuntunan dan ilmu yang benar, ya ini mereka tidak mengenalnya. Yang ketiga, wa nabiyah, yaitu mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi yang merupakan apa? Jalan, ya, jalan kebenaran yang sampai kepada kita. Jalan kebenaran yang sampai kepada kita melalui siapa? Naam, melalui sosok yang Allah utus Pak, yang kita dan antum semuanya berharap bisa bertemu dengan sosok itu nanti di hari kiamat. Ya, kita berharap kita mendapatkan syafaatnya, bisa meminum di telaganya, dan kita pun subhanallah bisa dikumpulkan bersama beliau di surga Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, inilah tiga landasan utama, inilah tiga pokok dasar yang Anda tidak boleh, yaitu jahil. Ma'rifatullah, ma'rifatuddin, wa ma'rifatun nabi.
Sebelum antum berilmu apapun, baik dari ilmu yang wajib maupun ilmu yang mubah. Ilmu yang wajib contoh apa? Ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu akhlak, ya. Atau ilmu yang mubah contoh ilmu matematik, ya. Ilmu fisika, ilmu kimia, mubah. Maka sebelum itu semua, pertama kali yang wajib menjadi landasan ilmu Anda yang harus terpatri kuat menjadi basic adalah ma'rifatullah dengan benar, ma'rifatud din dengan benar, ma'rifatun nabi dengan benar. Kenapa? Kita pernah bahas ini sedikit. Karena itulah nanti yang pertama kali akan ditanya awal kali Anda mendatangi kuburan. Tes pertama nanti, ya, antum ini kapan sih matinya? Kapan kita wafat? Wallahu a'lam. Entah esok, entah lusa. Baik, kita akan pindah ke liang lahat. Alam baru namanya alam barzakh, alam kubur. Maka akhi, ada kabar yang sahih yang tidak boleh kita ragu. Awal kali yang dites nanti esok atau lusa, tahun ini atau tahun yang akan datang, 10 atau 20 tahun lagi, wallahu alam. Apalagi umur kita terbatas, ya. Maka pertama kali ketika antum sudah berada di alam barzakh, yang pertama kali ditanya apa? Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Itu 3 pertanyaan alam kubur, Pak, untuk umat Muhammad dari semenjak Muhammad diutus. Man rabbuk, siapa Rabbu? Ma'rifatullah. Ma dinuk, apa agamamu? Ma'rifatud din. Man nabiyuk, siapa nabimu? Ma'rifatun nabi. Maka kata Nabi, adapun fa'amal mu'min, adapun mukmin ketika ditanya man rabbuk, dengan lantang dia bilang Rabbi Allah. Ma dinuk, dinil Islam. Man nabiyuk, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka subhanallah, ketika jawaban itu pas tadi, man rabbuk rabbi Allah, madinuk dinil Islam, man nabiyuk nabi Muhammad, nada munadin, dikabarkan oleh Nabi akan ada panggilan dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku, pas. Maka kata Allah, fa'afrisu minal jannah, berikan dia permadani dari surga di kuburannya. Wa albisu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Waftahu baban ilal jannah, buka celah menuju surga, belum bisa masuk surga. Fayati min rihiha wa tibiha, maka sepoi-sepoi dan wewangian surga menghembus ke kuburannya. Wa yumaddu fi qabrihi maddal basar, dan kuburannya dipanjangkan sepanjang mata memandang, diluaskan sepanjang mata. Allahu Akbar. Itulah yang dimaksud dengan taman surga. Makanya kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Maka nanti di hari kiamat yang kuat ketiga urusan ini, kata Nabi, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan kalimat itu ketika di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, sore 3 kali, pagi 3 kali, kata Nabi, ana za'imun, aku janji la akhudanna biyadihi, aku akan tuntun tangan dia, hatta udkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Nabi yang nuntun antum, akhi. Nabi yang nuntun antum. Subhanallah. Maka tidak boleh ada kesamaran sedikit pun, atau keretakan,
atau ketidakbenaran dalam 3 urusan ini. Mengenal Allah yang paling pertama, mengenal Nabi, mengenal Islam, dan mengenal Nabi, tentunya semuanya dengan kabar langit. Semuanya tentang dengan kabar langit, bukan dengan akal kita, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan nenek moyang atau kebanyakan orang begitu kok masa salah. La. Ketiga perkara ini adalah hak prerogatif pemilik langit dan bumi. Siapa? Allah. Tidak bisa kita yaitu ketahui dengan pasti benar kecuali melalui kabar langit, yaitu dalil dan wahyu. Makanya ma'asyiral muslimin, inilah ya, kitab ini ditulis oleh beliau dalam rangka itu. Jangan sampai salah dalam 3 urusan ini. Nah, maka itu secara global. Sekarang dirinci oleh beliau. Pak Bu jamaah, lanjut. Fa idza qila laka, ada musik di mana? Oke. Fa idza qila laka, nih Pak sekarang sudah mulai ini. Syekh ingin mengajari antum. Jadi ini kita nih ngaji kitab ini sebetulnya mengkaji kisi-kisi jawaban apa? Pertanyaan 2 mungkar dan nakir di kuburan. Supaya nanti antum gak ragu jawabnya. Ya, yaitu man rabbuka madinuka man nabiyyuk. Baik. Fa idza qila laka, bila dikatakan kepada man rabbuk. Nah, ya. Lagi diajarin lagi di kita. Bila dikatakan kepadamu, bila engkau ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Rabb yang menciptakanmu, Rabb yang mengatur segala urusanmu, Rabb yang memiliki seluruh perbendaharaan langit dan bumi dan yang ada di alam semesta ini, siapa? Ya, Rabb yang berhak disembah, siapa? Man rabbuk. Maka kata beliau, dibimbing kita, fakul, katakanlah, Rabbi Allah, Rabbku hanyalah Allah. Rabbku adalah hanyalah Allah, zat yang adanya hak, bahkan adanya tidak ada yang mengadakan, bahkan adanya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Allah yang fitrah kita, hatta orang kafir yang menyembah selain Allah, wala in sa'altahum, bila kau tanya mereka, ya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Hatta orang yang tidak beriman pun tabiat mereka mengakui adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka ma'asyiral muslimin, siapa Allah? Alladzi rabbani, Allah yang mengurusku dari mulai menciptakan Pak, dari tidak ada menjadi ada, lalu kita ini diurus. Hakikatnya yang ngurus antum siapa sih? Cek Allah mati mah mati ya, ya kan? Kata Allah mati antum. Kata Allah tidak tumbuh kembang, tidak akan tumbuh kembang. Ya, kata Allah tidak ada di dunia, tidak ada. Kata Allah sakit. Ya, kata Allah maaf luas. Kata Allah sempit. Makanya Pak Bu, kita ini hakikatnya hidup itu diatur. Siapa yang ngatur? Allah. Makanya di sini Allah itu alladzi rabbani, yang mengatur segala urusanku. Dari mulai menciptakan, lalu kita diatur, lalu kita dimiliki, bahkan wa rabba jami'al alamin, bahkan dialah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Sendirian. Ya, bini'amihi, tentunya dengan nikmatnya. Maka kalau begitu, kata beliau, wa huwa ma'budi, kalau begitu dialah satu-satunya zat yang aku sembah, zat yang aku tunduk kepadanya, zat yang aku berserah diri kepadanya, zat yang aku yaitu serahkan segala urusanku kepadanya. Karena tidak ada kekuatan dan daya dan upaya kecuali dengan pengaturannya. Dan yang aku sujudi, yang aku rukui, walaisa li ma'budun siwa, sehingga tidak ada sesembahan bagiku kecuali Dia.
Kenapa Pak? Karena selain dia, selain Allah, dat yang diurus, dat yang diciptakan sebelumnya, dan dat yang dimiliki selain Allah. Mana dalilnya? Wa dalilu qaulu ta'ala, kata beliau, dalilnya firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalil. Siapa Allah Pak? Siapa Allah? Itu dalilnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak akan ada yang aku puji dan aku sanjung, yang aku agungkan, yang aku besarkan, kecuali Allah. Kenapa? Karena dia Rabbul Alamin. Siapa Allah? Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Dan kita sering terjemahkan, inti makna Rabb ada 3. 1, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, mengaturnya. Masya Allah. Malam siang, siang malam, ya diatur oleh Allah. Bahkan kita tumbuh kembang diatur, bahkan rizki antum diatur sama Allah. Antum kapan sehat, kapan sakit, bahkan kapan mati dan kapan kiamat, tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah. Kemudian Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini Pak. Inna lillah, termasuk kita pun inna lillah. Kita milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan bumi. Masya Allah Pak. Makanya nanti bagaimana Anda mengenal Allah, ya akan disebutkan setelah ini. Lalu kata beliau, tafsir alhamdulillahirabbil alamin, kata beliau, wa kullu ma siwallahi alam. Maka dengarkan Pak, ini kaidah. Apa tafsir? Yaitu apa tafsir alam itu? Apa tafsir alam? Kata beliau, wa kullu ma siwallahi alam. Apapun selain Allah itu alam. Sekali lagi, apapun selain Allah itu alam. Berarti apa? Diciptakan, terus dimiliki, terus diatur. Ya, berarti diciptakan, dimiliki, diatur. Apapun selain Allah. Taib, saya ingin tanya, apa selain Allah? Ya, apapun. Dari mulai malaikatnya, jinnya, ya kan? Nabinya, bintangnya, bulannya, gunungnya, lautannya, apinya, pepohonannya, batunya, apapun. Silakan sebutkan semua antum. Termasuk orang-orang soleh yang ada di kuburan, yang sudah wafat, itu adalah selain Allah. Maka apapun selain Allah itu alam, berarti sifatnya diciptakan, diatur dan dimiliki. Baik, Anda mau nyembah yang mana? Mau nyembah yang mana? Apakah Anda akan menyembah yang menciptakan apa yang diciptakan? Yang mengatur atau yang diatur? Yang memiliki atau yang dimiliki? Maka jawabannya iyyaka na'bud. Itu jawabannya. Jawabannya, ya Allah, kalau begitu, ya, bahkan dia itu bukan hanya menguasai dunia ini Pak. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Bukan hanya, jangan kira Allah cuma berkuasa di alam ini. La, setelah alam ini hancur, siapa rajanya? Setelah alam ini hancur, siapa rajanya? Maliki yaumiddin. Maka dia yang merajai alam nyata dan alam gaib nanti, dia semata. Bahkan di alam gaib nanti Pak, totality tidak ada raja. Kalau di sini masih ada yang Allah jadikan raja, ya, presiden, raja, ya, di dunia ini ada raja-raja dunia yang terkadang sombong. Di akhirat la ainal al-mulku yauma idinillah haq. Kerajaan nanti di hari kiamat hanya milik Allah. Maliki yaumiddin. Allah satu-satunya raja di hari dari kiamat. Maka kesimpulannya di mana? Kesimpulannya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan di atas itu antum harus istiqomah. Makanya Allah bilang ihdinas siratal mustaqim. Jangan pernah antum ya menclek. Ya, di atas iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, mintalah petunjuk dan istiqamah.
ihdinas siratal mustaqim. Ya, maka ma'asyiral muslimin, lalu kata beliau, wa ana wahidun min dalikal alam, dan aku salah satunya masuk alam tersebut, termasuk kita ini alam. Makanya kalau antum ditanya, ya Pak, kalau begitu alam itu apa? Ayo, apa jawabannya? Aywa, jawabannya sangat mudah tadi. Seluruh perkara apapun selain Allah. Ya, terkadang kita kalau pas dengar alam itu alam semesta gitu ya. Iya betul. Tapi itu bagian kecil. Maka kita katakan selain Allah adalah alam. Yang ya hakikatnya diciptakan, dimiliki dan diatur. Makanya aneh, maaf ya, kalau masih ada yang nyembah ya Allah batu, nyembah alam dong, nyembah yang statusnya sama. Makanya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, antum wa ma ta'buduna min dunillah ibadun amsalukum. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah podok-podok hamba seperti kalian juga. Maksudnya diciptakan, diatur dan dimiliki. Ya, maka subhanallah, disitulah luar biasa. Ya, naam, kesesatan dan penyimpangan yang tertinggi ketika naudzubillah ada hamba nyembah hamba, alam nyembah alam. Ya, sementara siogianya alam nyembah yaitu pemilik, pengatur dan pencipta alam. Siapa dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya datang iyyaka na'bud, dan kita minta supaya istiqomah, ihdinas siratal mustaqim, agar tidak mencela-mencela. Makanya ghairil maghdub, jangan aku dijadikan seperti maghdub Yahudi yang dia mengatakan Uzair anak Allah, waladhdallin, dan juga jangan orang sesat kata Nabi An-Nasara yang mengatakan Isa anak Allah. Ya, dan juga orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Sudah masuk adzan. Adzan dulu barangkali. Mohon maaf saya ngeraskan suara karena lagi agak serak. Ya. Ada yang adzan dulu? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Baik, kita sedikit ya tambahkan. Jadi Pak Bu jamaah, jadi kalau antum ditanya siapa Rabb antum, jawabannya apa? Hah? Allah. Siapa Allah? Yang mengurusku dan mengurus seluruh alam, ya. Maka kalau begitu dialah satu-satunya yang hak aku sembah. Mana dalilnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tulis satu-satunya aku sembah, datang setelahnya iyyaka na'bud. Ya, hanya kepada engkau aku nyembah. Maka semua yang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak berhak disembah. Disambat-sambat, disujudi, dirukui, digantungkan urusan dia, ya urusan kita kepadanya. Ya, kemudian kita bertawakal, berserah diri kepadanya. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Ya satu-satunya tempat kita bersandar. La haula wala quwata illa billah. Ya, dan Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan cukupi apa yang dia inginkan. Maka jadikanlah Allah ya tempat kita mengadu, ya meminta, berharap, bersandar, ya. Maka tidak ada yang maha kuat. La haula wala quwata. Tidak ada daya dan kekuatan untuk kita bersandar, yang menggantungkan urusan kita. Kita hanya punya sebab. Kita hanya punya program. Kita hanya punya rencana. Dan antum jangan pernah ya, kalau akidah antum kuat, akhi, kalau tauhid kita kuat kepada Allah, keyakinan dan keimanan kita kuat kepada Allah, hidup akan tenang. Kenapa? Karena subhanallah, ya kita yakin semua urusan hakikatnya yang mengadakan dan yang mentiadakan, yang mengatur siapa? Allah. Contoh antum sudah berusaha, bahkan sudah taken kontrak segala, tinggal bayar besok. Hah? Tiba-tiba tidak jadi. Antum bilang apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah. Ya. Kenapa? Karena tadi manusia sebatas punya usaha. Antum cari apa lagi? Cari uang, ya. Sudah Gojek, ya. Sudah bisnis, sudah dagang dan seterusnya. Tapi hasilnya misalkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya sudah, alhamdulillah. Ya, yang pasti subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu, bagikan urusan dunia ini sesuai dengan porsi yang menurut Allah cocok untuk kita. Ya, cocok untuk kita. Urusan rizki, urusan keselamatan, urusan jodoh, urusan pekerjaan. Akhi subhanallah, kita hanya memiliki sebab. Hakikat datang dan tidak, terwujud dan tidak, Allah. Makanya ketika terwujud bilangnya apa? Alhamdulillah. Ketika tidak terwujud, gara-gara lu nih. La. Ketika tidak terwujud, jangan sumpah serampah, dasar gara-gara kamu nih. Walaupun mungkin ada penyebab, tapi tetap dahulukan bilang qaddarullah. Qaddarullah. Semuanya ini terjadi dengan takdir Allah. Wa ma syafa'al. Ya, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Apalagi Pak Bu jamaah, urusan ya kehidupan kita ini sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pak Rahmat istrinya berapa dicatat sudah, Pak. Ya, Pak Zul satu, Pak Rahmat berapa kan gitu kan, dicatat sudah. Ya, nanti jadi berapa dicatat sudah. Namun karena kita tidak tahu,
ya tentang takdir yang Allah tetapkan kepada kita, ya sehingga kita diberikan ranah usaha. Ya, ranah kita hanya usaha, namun tidak akan pernah dengan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak, sedikit lagi ya, lanjutkan. Fa idza qila laka, bila dikatakan kepadamu bima arafta rabbak, dengan cara apa engkau mengenal Rabbmu? Pak Bu jamaah. Aywa, ya. Naam. Dengan apa engkau tahu ada Rabb di alam semesta ini? Dan dengan apa kita mengenal Allah? Pak Bu, ma'asyal muslimin, saya ingin tanya dulu antum nih, jangan-jangan antum tidak percaya Allah ini ada nggak sih? Maaf, kalau Allah, Anda katakan Allah tidak ada, bukan hanya kafir, tapi sangat bodoh. Tidak saya bilang katakan goblok ya, sangat bodoh. Sangat bodoh. Karena akal Anda akan mengatakan, akal saja akan mengatakan, ya, adanya sesuatu mustahil tidak ada yang mengadakan. Apakah nih aqua ini simsalabim abrakadabra? Orang bilang muncul tanpa pencipta. Adakah, apakah meja ini, apakah ini apa ini, mikrofon ini, jam ini, dan apakah masjid ini ada tiba-tiba gitu? Oh pantas antum suka nonton Doraemon, ya. Awas ya, Doraemon itu musibah Pak. Itu penanaman akidah yang sangat dangkal. Ada kantong ajaib Pak, betul? Oh iya, alhamdulillah gak pernah nonton Doraemon ya. Ada kantong ajaib, apapun tiba muncul. Ya, la abadan. Bahkan orang Arab Badui Pak, Kanekes, yang tidak kenal agama, dikala itu dengan fitrahnya mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, ya, wal asaratu tadullu 'alal masir. Dia bilang, gak mungkin ada tai, ada kotoran unta kalau enggak ada unta lewat. Gak mungkin juga ada bekas telapak, yaitu kaki, kalau enggak ada yang nginjek. Maka dia bilang wal alamu bima fihi, ya, maka alam semesta ini, kata dia, tidak mungkin ada kalau tidak ada yang maha al-alimul khabir, yang maha mencipta dan maha mengetahui dan maha indah, maha gagah, kuat dan hebat. Maka sekali lagi, makanya Allah tanya ini dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah adanya tercipta ini semuanya tanpa ada yang menciptakan? Allah ajak akal kita berbicara. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah adanya tercipta ini semua tanpa ada yang menciptakan? Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ataukah kalian menciptakan diri kalian sendiri? Pak Zul nyiptain Pak Zul, pohon mangga nyiptain pohon mangga sendiri, tercipta dengan sendirinya. Ya, am khalaqus samawati wal ardh, ataukah mereka ngaku-ngaku mereka yang menciptakan langit dan bumi? Apakah ada jin yang mengaku menciptakan langit dan bumi? Apakah ada nabi, ada wali, ada api? Apakah ada yang ngaku menciptakan langit dan bumi? Sudah, itu semuanya batal Pak. Apakah tercipta tanpa pencipta? Apakah mereka menciptakan diri sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Allah tanya akal kita ini. Maka semuanya dibatalkan. Fitrah kita yang mengakui kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir di atas kesucian fitrah. Allah katakan apa? Fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah ala lahuddinul khasis. Fitrah Allah yang disisipkan ke dada manusia adalah ad-dinul khalis, keyakinan yang murni kepada Allah. Makanya Pak, semua manusia secara fitrah, kecuali orang yang bodoh atau yang mereka bohong dan takabur dengan mengatakan tidak percaya ada Tuhan di alam semesta ini, adalah agama ateis, adalah agama yang tidak percaya ada Tuhan.
kita ini ada dan tidak ada, hanya waktu kata mereka yang membatasi kita. Lah. Makanya jangan juga antum kadang-kadang antum ngomong gini, hanya waktu yang memisahkan kita. Salah, bukan waktu yang memisahkan kita. Hanya waktu yang memisahkan kita. Salah, bukan. Ketika bertemu Allah yang mempertemukan kita. Ketika kita berpisah, bahkan berpisah dari dunia ini, Allah yang memisahkan kita, bukan waktu. Hati-hati ngomong ya, suka dengar kayak gitu. Waktu juga yang memisahkan kita. Salah, hati-hati. Dan itu perkataan orang kafir dalam Al-Quran. In hiya illa ayatul dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, kata mereka. Inilah cuma kehidupan dunia, kita hidup dan mati, tidak ada yang memisahkan kita kecuali waktu. Ya, hati-hati kita ngomong. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Maka kata beliau ketika ditanya, bagaimana kau bisa mengenal Allah? Gimana caranya? Maka kata beliau, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita dapat mengenal Allah satu, bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah. Dan ayat Allah terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ayat-ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah itulah kul huwallahu ahad. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dari mulai Al-Fatihah sampai Allah katakan di akhir ayat, di akhir surat, kul a'udzu birabbin nas. Ada di alam semesta ini Rabbun nas, Rabb seluruh manusia, Malikin nas, dan dia raja semua manusia, Ilahin nas, dia ilah yang berhak disembah untuk seluruh manusia. Kita berlindung kepadanya. Itu ayat-ayat. Makanya Pak Bu, Allah kan, saya ingin tanya, Allah pernah antum lihat? Jawaban, tidak pernah. Dan tidak mungkin abadan di dunia ada yang pernah melihat Allah. Hatta Nabi Muhammad tidak pernah melihat Allah. Hatta Musa yang diajak bicara tidak pernah melihat Allah. Allah dalam akidah Ahlussunnah hanya bisa dilihat nanti di hari kiamat. Bahkan itu nikmat terbesar kita nanti, melihat wajah Allah. Di dunia tidak. Ya, itu yang sahih dari pendapat Ahlussunnah. Taib, ada yang pernah melihat yang semisal dengan Allah? Ada? Ada Pak? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa semisal dengan Allah, tidak ada. Yang menandingi dan semisal dengan Allah tidak ada. Taib, Pak Bu, tidak pernah kenal Allah, tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat yang semisal dengan Allah, tetapi antum wajib kenal Allah. Gimana caranya tuh? Pak Rahmat, saya ingin tanya Pak Rahmat, pernah kenal kakek saya Pak? Enggak pernah kenal. Ketemu? Enggak pernah. Oke, yang sama dengan kakek saya? Enggak pernah juga. Pak Rahmat, kalau Pak Rahmat tidak kenal kakek saya, insya Allah besok masuk penjara. Wajib kenal kakek saya. Waduh, gimana Ustaz? Ketemu juga enggak pernah, sudah mati juga, kenal juga enggak. Ustaz Dalim mewajibkan saya sesuatu yang tidak mungkin saya kenal, karena dia gaib. Tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya melihat yang sama dengan dia. Sementara kalau tidak kenal Anda terancam Pak, dihukum dunia. Bahkan ini mungkin sama dengan Allah. Permisalannya Allah lebih tinggi lagi. Anda tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat, mungkin tidak mungkin melihat yang sama dengan Allah, tapi Anda wajib kenal Allah. Kalau tidak ma'rifatullah, kalau tidak kenal Allah, maka Anda terancam dunia dan akhirat. Terus gimana dong? Maka cara mengetahuinya adalah dengan subhanallah, satu, ada kabar tentang Allah, dia mengabarkan tentang dirinya dengan kabar yang benar. Maka saya kabarkan Pak, kakek saya namanya Yasin. Ya, umurnya dulu wafat 70 tahun. Ya, nah dia sifatnya begini dan begitu.
Sekarang dapat Pak kabarnya. Mengenal kakek saya melalui kabar. Maka mengenal Allah yang pertama melalui kabar. Tapi apakah sudah datang kabar tentang Allah? Ada. Apa itu? Ayat-ayat Allah, SMS, surat menyurat singkat langsung. Allah turunkan kepada untuk kita melalui malaikat, melalui Rasulnya. Itulah Al-Quran. Makanya Pak, totality Quran yang disebut ayat syar'iyah adalah ayat-ayat Allah mengenalkan siapa dirinya, apa yang dia inginkan, siapa dirinya, apa namanya, bagaimana sifatnya, apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak inginkan, apa yang dia cintai, apa yang dia murkai, semua totality di situ ada. Ya, sehingga kita wajib beriman dengan ayat-ayat Allah. Yang satu namanya ayat syar'iyah atau dikenal wahyu. Makanya kalau ingin mengenal Allah, kembali kepada ayat syar'iyah. Yang kedua ayat kauniyah, yang disebut makhluk alam semesta ini. Makhluk alam semesta ini juga disebut ayat. Ayat itu apa sih? Tanda-tanda wujud dan kebesaran Allah. Ya, maka kata Nabi, maka beliau datangkan hadis, ayat wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, al-lailu wan naharu, adanya siang, adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Dan di antara makhluk Allah adanya langit dan bumi, bahkan yang seisinya, bahkan yang di atas langit, di atas, di bawah bumi, dan di antara keduanya. Ini semuanya juga tanda-tanda kebesaran Allah. Karena tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakan. Begitu teratur Pak. Matahari jam berapa terbit, begitu teratur. Bulan purnama kapan muncul, begitu teratur. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Siapa yang ngatur? Dzalika takdirul azizil alim. Matahari berputar pada porosnya. Dzalika, itulah takdirul azizil alim, ketetapan dan pengaturan al-azizul alim. Allah Akbar. Lihat, kita ini sudah tinggal menikmati saja. Ada pepohonan, kalau kita telaah pepohonan, masya Allah. Ya, ada malam, ada siang, ada air, ada ada lautan, ada gunung-gunung. Siapa yang menciptakan? Allah. Makanya Pak, luar biasa. Kita ini sangat dolim. Terkadang kita nikmati tanda-tanda kebesaran Allah, penciptanya tidak disembah. Saking dangkalnya dan bodohnya. Ya, apa tanda kebesaran Allah Pak? Yaitu adanya emas, adanya perak, adanya tumbuhan. Masya Allah ya, tambang ini, tambang itu, betul. Luar biasa, digali. Ya, ada batu bara, ada emas, ada perak. Luar biasa bisnisnya. Ya, tambang batu bara, bisnisnya tambang emas. Ya, bisnisnya buah kelapa. Ya, bisnisnya bisnis mangga, bisnis padi, bisnis sawah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Nikmat-nikmat Allah, sementara penciptanya tidak pernah disembah. Musibah. Makanya tunggu tanggal mainnya nanti. Ya, maka ma'asyiral muslimin, nah itu ya adalah cara mengenal Allah. Sampai situ insya Allah pembahasan kita. Ya, yaitu jadi kesimpulannya ketika ditanya siapa man rabbuk, hari ini dengan mantap kita katakan Rabbi Allah. Nanti di alam barzah kita katakan Rabbi Allah, dan dia yang mengurusku, bahkan mengurus alam semesta, sehingga tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Ya, lalu bagaimana kita mengenal Allah jamaah sekalian? Yaitu dengan mengenal ayat-ayatnya. Dan ayatnya terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ayat apa? Ayat wahyu, ayat syar'iyah namanya, yang dari A sampai Z, dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai Qul a'udzu birabbin nas. Allah kenalkan dirinya di dalam ayat-ayat itu. SMS-nya didatangkan dari Allah langsung, kalamullah, kalamullah, surat dari Allah yang itu perkataan Allah. Makanya jangan mimpi mau kenal Allah dengan benar kalau antum jauh dari kalamullah, jauh dari
Al-Quran dan dari wahyu. Kemudian kita telaah, Masya Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan berselisihnya siang dan malam bergantiannya, la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran, li ulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir, yang cerdas. Subhanallah Pak, bayangkan Pak, itu tiba-tiba ada air kelapa Pak, munculnya dari mana itu Pak Rahmat? Hah? Ada air kelapa itu tiba-tiba dari langit, nggak turun, dari bumi juga nggak naik, betul gitu? Gimana? Pakai jet pump ke atas? Atau ada bocoran Pak? Langit hujan bocor gitu masuk ke dalam? Tidak ada. Tiba-tiba ada air. Subhanallah. Kita ini Masya Allah bisnisnya es kelapa. Benar. Minumnya pesan es kelapa. Tidakkah Anda pandang kelapa itu? Tidakkah Anda telah air itu? Itu baru satu. Belum air laut. Masya Allah. Itu yang ngasih garam siapa Pak? Siapa namanya Pak? Siapa? Pak Abu. Yang ngasih garam siapa? Allah. Terus itu ikan di rumah digaramin asin. Benar gak? Mas, ibu-ibu, ikan di rumah digaramin asin. Benar? Itu jutaan ikan di laut kok nggak asin-asin. Kenapa Pak Rahmat itu? Allah, subhanallah. Belum bicara matahari. Ya Allah, begitu gagahnya matahari terbit Pak. Dengan membawa cahaya yang tidak mungkin kita hidup tanpa cahaya dia. Siapa yang menciptakan Pak? Malam, coba kalau malam terus gimana Pak Rahmat? Kalau siang terus gimana coba? Kata Allah, andai kata aku kehendaki akan jadikan siang, siapa yang akan datangkan malam? Kalau aku kehendaki ingin malam semua, siapa yang akan adakan siang? Begitu hinanya Anda, begitu dolimnya Anda, ya. Bahkan rizki, bahkan makanan, bahkan istri dan anak, bahkan rumah yang Anda miliki. Wallahi, andai kata tidak ada kebesaran dan nikmat Allah, gak akan ada pada Anda. Ya, namun banyaknya kita lupa itu dengan semua penciptanya, dan kita lalai. Ya Allah, apalagi kita menyembah ketika bab menyembah dan sujud dan ruku' dan menghambakan diri. Ya Allah, lihat malam ini ikhwan. Malam ini, ya malam Allah dizalimi Pak. Ya Allah dizalimi. Allah yang menyatakan dirinya lam yalid. Hari ini ada happy birthday to you. Ya Natal. Ya apa yang dinobatkan? Lahirnya anak Tuhan. Subhanallah. Ya sehingga Allah katakan subhanallah, takadus samawati yatafattarna min. Hampir saja langit pecah, gunung luluh lantah. Ya kata Allah, bumi juga terbelah. Anda auli rahmani walada, karena masih ada kaum yang mengatakan Allah punya anak. Ya, sementara Allah tidak memiliki anak. Iyakuluna ila kadiba, kata Allah. Orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, mereka tidak berkata kecuali kedustaan. Alhamdulillah. Ya, maka jangan sampai ini Pak, saya terakhir ingatkan ya, di hari-hari ini tentunya ada dua syiar yang tidak boleh kita sama sekali berhubungan, bersentuhan dengan dua syiar tersebut. Yang pertama yaitu apa yang terjadi di malam ini, dan yang kedua apa yang akan terjadi di akhir ya bulan ini. Naam, dengan pergantian malam tahun baru yang itu tidak ada hubungannya dengan kita, dengan syariat kita, bahkan sangat kuat hubungannya dengan syiar orang-orang yang dimusuhi oleh Allah SWT. Mohon maaf ya, terlalu lampau waktu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya, pada waktu dan kesempatan yang lain insya Allah. Mungkin ada satu dua yang ingin bertanya Pak, 5 menit. Naam, silakan Ustaz. Naam.
Islam Nabi. Nah. Tapi ketika kita di kuburan itu kan tidak bisa kita melakukan menjawab jawabannya. Nah, masya Allah. Pertanyaan. Bisa menjawab itu apakah hafal sekarang kan? Pertanyaan bagus, Ustadz. Apakah ya ngapal ini menjamin kita bisa menjawab di kuburan? Saya jawab dengan hadis Nabi. Hadis masih terkait dengan pertanyaan tadi di kuburan. Pak Bu, Pak siapa namanya lupa saya. Pak Saifuddin ya. Malaikat Munkar dan Nakir ketika bertanya man rabbuk madinuk man nabiyuk. Lalu ada seorang mukmin dengan lantang menjawab. Ya, sehingga dia mendapatkan nikmat kubur. Malaikat Munkar dan Nakir keheranan. Dalam sebuah riwayat malaikat Munkar dan Nakir berkata, "Ma ilmuk, dari mana kau bisa tahu ini?" Ma ilmuk. Ma ilmuk. Dari mana kau bisa tahu ini? Kok kau paham? Kok kau berilmu? Apa dia jawab? Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Kata dia, dulu aku ketika di dunia sering mengkaji kitabullah, maka aku imani dan aku percayai dan aku amalkan. Maka ini jawabannya, bahwa maaf, sekedar hafal mungkin orang gila juga kalau ditalkin raditu billahi robbanya hafal orang gila ke? Atau anak PAUD dan SD juga hafal. Bahkan mungkin orang Nasrani juga kalau ditalkin 10 kali bisa hafal. Maka bukan sekedar kita hafal cangkem cong orang Sunda mah. Hafal tapi tepaham dengan paham yang benar dan tidak diamalkan, maka tidak berefek. Ya, akan lebih gagah dan bagus ketika dia faham, dia pelajari, dia faham, lalu dia amalkan daripada sekedar dia hafal. Maka yang diinginkan dari ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul Islam ada realisasinya dalam kehidupan. Ma'rifatullah tauhid, iman billah. Ma'rifatul din udkhulu fis silmi kafah, totalisti, kita mengamalkan agama. Ma'rifatun nabi, tentunya kita mencintai dan menjadi pengikut setianya. Sami'na wa ata'na, itu yang diinginkan. Substansi, lebih kepada substansi, efek dalam kehidupan, ya, bukan sekedar itu hafal atau tidak hafal. Naam. Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Nah, satu lagi barangkali. Cukup? Baik. Kalau dia nggak cukup, kita tutup. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.